Perkenalkan, nama saya Markus Sarliwara, NIM 2021110959, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Prodi Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat tugas ini untuk memenuhi nilai mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Agustinus F. Paskalis Dadi. Baik, saya akan menjelaskan tentang outsourcing. Kita masuk pada definisi dan tujuan. Outsourcing adalah strategi bisnis yang memperbolehkan perusahaan untuk mengalihkan beberapa atau seluruh proses bisnisnya kepada pihak ketiga. Berikut kita masuk pada tujuan. Yang pertama, untuk mengurangi biaya operasional. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya secara efektif. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk atau jasa. Yang kelima, mengurangi risiko bisnis. Yang keenam, meningkatkan fleksibilitas dan kesempatan bisnis baru. Berikut kita masuk pada mengapa orang perlu melakukan outsourcing atau sebuah perusahaan perlu melakukan outsourcing. Yang pertama, untuk menghemat biaya dengan mengurangi gaji, pajak, dan biaya operasional. Yang kedua, mengakses keahlian dan teknologi terbaru tanpa investasi besar. Yang ketiga, meningkatkan fokus pada inti bisnis. Yang keempat, mengurangi waktu dan sumber daya untuk proses yang tidak strategis. Yang kelima, meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas bisnis. Yang keenam, mengurangi risiko dengan membagi tanggung jawab. Berikutnya kita akan masuk pada jenis-jenis outsourcing. Yang pertama, outsourcing internal atau insourcing, yaitu mengalihkan pekerjaan kepada divisi lain dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, outsourcing eksternal, yaitu mengalihkan pekerjaan kepada perusahaan lain. Yang ketiga, nearsourcing, mengalihkan pekerjaan ke negara terdekat. Yang keempat, offsourcing, yaitu mengalihkan pekerjaan ke negara lain. Yang kelima, IT outsourcing, yaitu pengembangan perangkat lunak, manajemen, dan jaringan. 6. BPO atau Business Process Outsourcing, yaitu termasuk dalam akuntansi, HR, dan pelayanan pelanggan. Berikutnya kita masuk pada proses outsourcing. Yang pertama, ada tahap persiapan atau pre-outsourcing. Yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan proses bisnis yang akan dialihkan. Yang kedua, melakukan analisis biaya, yaitu menghitung biaya yang diperlukan untuk proses tersebut. Yang ketiga, penentuan tujuan, yaitu menentukan tujuan outsourcing, termasuk dalam menghemat biaya atau meningkatkan efisiensi dalam pengerjaan. Yang keempat, pembentukan tim, membentuk tim untuk mengelola proses outsourcing. Berikutnya, tahap seleksi penyedia jasa atau vendor selection. Yang pertama, pencarian vendor, yaitu mencari penyedia jasa yang sesuai. Yang kedua, evaluasi vendor, yaitu menilai kemampuan, pengalaman, dan reputasi vendor. Yang ketiga, perbandingan harga, yaitu membandingkan harga dan layanan yang ditawarkan. Yang keempat, seleksi vendor untuk memilih vendor yang paling sesuai. Berikutnya, kita akan masuk pada tahap perundingan kontrak atau contract negotiation. Yang pertama, perundingan kontrak, yaitu mengatur syarat dan ketentuan kontrak. Yang kedua, penentuan harga, menentukan harga dan pembayaran. Yang ketiga, definisi scope, yaitu menentukan lingkup pekerjaan. Yang keempat, penentuan waktu, menentukan waktu untuk pelaksanaan pengerjaan. Berikutnya masuk pada tahap implementasi. Yang pertama, pelaksanaan kontrak, melaksanakan kontrak yang telah disepakati. Dua, pengawasan, yaitu memantau kemajuan pekerjaan. Yang ketiga, koordinasi, mengkoordinasikan kegiatan dengan vendor. Yang keempat, pengujian, yaitu menguji kualitas dari sebuah pekerjaan. Tahapan berikutnya, kita masuk pada pemantauan dan evaluasi atau monitoring dan evaluation. Yang pertama, pemantauan kinerja, yaitu memantau kinerja vendor. Yang kedua, evaluasi kualitas, menilai kapasitas atau kualitas pekerjaan. Yang ketiga, identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul. Yang keempat, perbaikan,
Melakukan perbaikan jika diperlukan apabila dalam proses tersebut terjadi kekeliruan atau kesalahan. Berikutnya kita masuk pada tahap pengakhiran kontrak. Yang pertama ada pemutusan kontrak, yaitu mengakhiri kontrak jika masa kontrak sudah selesai. Yang kedua, evaluasi hasil, yaitu menilai hasil outsourcing. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu membuat dokumentasi proses outsourcing. Yang keempat, perencanaan lanjutan, yaitu merencanakan langkah selanjutnya. Berikutnya masuk pada faktor keberhasilan. 1. Komunikasi efektif. Yang kedua, perencanaan dengan matang. Ketiga, pemilihan vendor yang tepat. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Yang kelima, keterlibatan tim internal. Terima kasih. Itu adalah sedikit penjelasan tentang outsourcing. Salam dari saya, Markus Arliwara.